Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 15 Mei berjudul Target yang Tinggi. Kalau seseorang berpandangan bahwa Allah secara sepihak menentukan keselamatan seseorang di luar kesadaran orang tersebut, maka bisa membuahkan pengertian bahwa target yang Allah kehendaki untuk dicapai orang percaya rendah. Padahal yang dikehendaki Allah untuk dicapai oleh orang percaya itu hidup sebagai anak-anak Allah. Ini bukan satu hal yang mudah, saudara. Bukan satu hal yang mudah. Ini adalah target yang sangat tinggi. Ini hal yang tidak mudah. Hidup sebagai anak-anak Allah bukan hanya mengakui dan menghayati bahwa diri kita adalah anak-anak Allah, tetapi benar-benar berperilaku atau berkeberadaan sebagai anak-anak Allah yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus, saudara. Paulus menyinggung mengenai manusia rohani dalam tulisannya kepada jemaat Korintus, bahwa manusia rohani adalah manusia yang memiliki pikiran Tuhan. Memiliki pikiran Tuhan maksudnya adalah memahami kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Inilah manusia rohani. Kebalikan dari manusia rohani adalah manusia duniawi. Manusia duniawi tidak akan mendapat bagian sebagai anggota keluarga kerajaan. Kehidupan anak Allah adalah kehidupan manusia yang hidup dipimpin oleh roh. Sama dengan menjadi orang Kristen yang benar-benar rohani. Untuk bisa berubah dari orang Kristen duniawi atau hidup dalam daging kepada kehidupan orang Kristen rohani yang dipimpin roh dibutuhkan perjuangan yang berat, saudara. Ini bukan hal yang mudah. Ya. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan bahwa kita memang memiliki agenda hidup untuk itu. Dan itu satu-satunya agenda kita. Roh Kudus bekerja aktif, tetapi umat pilihan juga harus aktif untuk mengimbangi pekerjaan Roh Kudus. Kita harus mau diubahkan dan berani mempertaruhkan seluruh hidup kita tanpa batas untuk proses perubahan tersebut. Di sini kita menemukan letak mahalnya harga keselamatan itu dan sukarnya masuk kerajaan surga, saudaraku. Orang yang disebut rohani adalah orang yang tidak mudah berbuat dosa. Bahkan orang yang disebut rohani adalah orang yang tidak bisa berbuat dosa lagi. Atau nyaris tidak bisa berbuat dosa lagi. Hatinya tertuju kepada perwujudan kerajaan Allah pada hari kedatangan Tuhan Yesus. Mereka dapat merasakan dan menghayati bahwa bumi ini bukanlah rumah dan tanah airnya. Sehingga hanya merindukan langit baru dan bumi yang baru. Jiwanya tidak dapat dibahagiakan oleh dunia ini dengan segala keindahannya. Orang percaya yang rohani tidak memberi kesempatan kodrat dosanya hidup. Sebaliknya mematikan kodrat dosa agar digantikan dengan kodrat ilahi. Sejatinya kekristenan bukanlah agama yang hanya melakukan perbaikan-perbaikan atas moral, tetapi membuat seorang mengalami hidup baru. Hidup baru yang dimiliki orang percaya akan membawanya kepada klimaks, yaitu pengakuan hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi, yang penting adalah bagaimana mematikan kodrat dosa, supaya dapat membangun hidup baru di dalam Tuhan. Saudaraku, mematikan kodrat dosa, hendaknya tidak dipahami sebagai proses mistis, tetapi sebuah tindakan natural dan konkret yang disebut langkah pertobatan. Dan itu bisa kita pahami dan kita alami, saudaraku. Langkah pertobatan bukan hanya satu kali tindakan seperti sebuah titik, tapi seperti garis panjang, artinya terus-menerus berlangsung di dalam hidup kita ini. Seiring dengan terjadinya pembaruan pikiran oleh kesadaran, pengertian oleh kesadaran, ya, pengertian terhadap kebenaran firman Tuhan, saudara. Nah, Roh Kudus dalam hal ini akan menuntun kita, ya saudara, seiring dengan terjadinya pembaruan pikiran oleh kesadaran, pengertian terhadap kebenaran,
yang Roh Kudus singkapkan ya, kita bertobat. Artinya kita menerima kebenaran tersebut di dalam pikiran kita, lalu kita membuang semua konsep yang salah. Bukan hanya 1, 2, tapi semua konsep yang salah di dalam pikiran kita buang. Pertobatan dalam kekristenan adalah perubahan cara berpikir dan seluruh gaya hidup yang didorong oleh kesadaran terhadap kebenaran, saudara. Kebenaran di sini bukan hanya menyangkut kesadaran moral, tapi juga meliputi pemahaman hidup secara menyeluruh berdasarkan kebenaran firman. Ukuran perbuatan yang dinilai benar bagi orang di luar umat pilihan adalah perbuatan baik. Tetapi bagi umat pilihan adalah harus berkenan di hadapan Allah atau sempurna, saudara. Tentu pertobatan yang sejati akan mengubah bukan saja perilaku seseorang, tetapi juga seluruh filosofi hidupnya. Pertobatan harus dimulai dari kesadaran pengertian terhadap kebenaran, bukan hanya terhadap pelanggaran moral atau pola hidup yang tidak sesuai dengan hukum. Ini adalah kesadaran terhadap tujuan hidup manusia, saudara. Maksud Allah menciptakan manusia dan lain sebagainya yang sekitar kebenaran. Kalau agama kan apa yang baik dan buruk, yang halal dan haram, yang boleh, yang tidak boleh, begitulah kalau kita melihat agama Yahudi. Tapi kekristenan bicara mengenai kebenaran, mengapa begini, mengapa begitu. Jadi di sini peran pengertian terhadap kebenaran sangat penting. Kesadaran yang lahir dari pemahaman terhadap kebenaran sangat penting sebab membangkitkan pertobatan yang sejati. Proses pertobatan yang terus-menerus inilah yang dapat memerdekakan seseorang dari dosa. Sebab dengan pembaharuan pikiran seseorang mengenal kebenaran, dan dengan mengenal kebenaran itu maka seseorang dibebaskan dari perhambaan dosa. Dari proses ini seorang akan terus mengalami perubahan sehingga bisa mengenakan kodrat ilahi, saudaraku. Pola hidup yang baru, ya, kekudusan inilah yang menjadi tujuan pertobatan. Tentu kekudusan orang percaya menggunakan ukuran kekudusan Allah sendiri. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan ini ditujukan untuk orang percaya sekarang di bumi, bukan nanti setelah mati. Jadi Allah mengendaki agar orang percaya memiliki kekudusan standar Allah sendiri. Maka Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa. Demikianlah saudara kebenaran hari ini. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.